Halo rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan menunjukkan cara memasukkan resource di topik-topik kita di e-learning FK Unsri. Ini adalah contoh resource di dalam e-learning. Yang akan saya jelaskan pada video ini adalah file, folder, page, dan URL yang biasanya sering digunakan. Untuk menggunakan menu ini, dari beranda kita bisa masuk ke course kita, bisa lewat My Courses, atau kalau sudah kelihatan di depan sini kita klik saja. Saat kita sudah berada di course kita, jangan lupa untuk turn editing on. Itu kotak yang warna hijau di sebelah kanan sini kita klik. Dari situ kita bisa melihat bahwa sudah muncul tanda tambah dan add an activity or resource. Di sinilah kita akan memasukkan resource-nya. Resource yang pertama adalah file dan folder. Gunakan menu file dan folder bila kita menginginkan mahasiswa mengunduh bahan kita tersebut. File merupakan data tunggal, bisa menerima berbagai macam tipe dokumen. Yang sudah pernah dicoba itu untuk foto, PowerPoint, Excel, PDF, dan Word. Mungkin rekan-rekan bisa explore lagi kira-kira extension mana lagi yang bisa masuk ke dalam file. Folder digunakan untuk memasukkan banyak file. Jadi bila kita ingin banyak memasukkan file, kita tidak perlu upload satu persatu menggunakan menu file, tapi langsung saja gunakan menu folder. Tampilannya bisa terpisah atau inline dengan halaman course. Dan kita bisa membuatnya dalam bentuk subfolder. Baik, kita bisa coba di sini, kita klik. Kita masukkan file dulu. Ini file, kita masukkan, kita klik. Di sini kita memasukkan detailnya. Pertama bisa masukkan nama, misalnya materi kuliah. Kemudian kita masukkan description, misalnya silahkan mengunduh materi ini. Kita bisa memilih untuk menampilkan description di dalam halaman course di bawah dari file yang kita unggah, atau kita tidak menampilkannya. Jadi nanti yang akan muncul hanya judul dari file tersebut saja. Misalnya kita klik centang di sini. Kemudian kita bisa mulai memasukkan file. Tampilan untuk memasukkan file dan folder itu sama. Seperti ini semua. Tapi kalau kita masuk di dalam menu file, kita pilih yang sebelah kiri. Kita pilih yang sebelah kiri ini. Setelah keluar seperti ini, kita klik browse. Lalu kita pilih, misalnya kita masukkan yang PDF. Lalu kita klik upload the file. Nah, dia akan muncul di sini. Kemudian kita bisa atur tampilannya, apakah default otomatis atau embed atau force download, open, dan pop up. Kalau pop up itu di window baru, jendela baru. Kalau embed dia muncul di halaman itu. Nanti kita coba ini misalnya embed. Ini bisa dicentang, bisa enggak, ini pilihannya. Kalau mau tahu ini untuk apa, kita bisa klik tanda tanya ini. Ada semua keterangannya, tinggal diekspor saja. Selanjutnya mulai dilengkapi. Nah, availability-nya kita tunjukkan. Kalau kita ingin mahasiswa bisa melihat, kalau tidak ingin mahasiswa bisa melihat, kita hide. Di sini kita coba tunjukkan. Kemudian ada pilihan restrict access,
itu kita bisa melakukan pembatasan siapa saja sih yang boleh mengakses materi kita ini. Pembatasannya bisa bermacam-macam, bisa berdasarkan completion. Jadi misalnya ada aktivitas apa sebelumnya, kalau dia complete, selesai pada aktivitas itu, baru boleh boleh download ini. Atau pakai tanggal, batas untuk mengunduhnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu di date ini. Ini coba saya kasih contoh ya. Nah, ini pembatasannya pakai tanggal. Kalau yang pembatasannya pakai completion yang ini. Ini adalah contoh restriksi menggunakan completion. Jadi kita bisa lihat mahasiswa harus menyelesaikan satu aktivitas dulu sebelumnya, baru dia bisa mengunduh materi kita. Nah, ini bisa dipilih. Kemudian apakah harus ada tanda bahwa sudah diselesaikan pada materi sebelumnya itu, pada aktivitas sebelumnya itu, sebelum dia bisa mengunduh materi ini. Ada juga yang dibatasi menggunakan grade. Grade itu kayak nilai. Jadi kalau misalnya nilainya di atas 80 misalnya kita tentukan, maka dia baru bisa mengunduh. Itu bisa di sini. Contoh tampilannya. Grade ini ditentukan berdasarkan poin kehadiran. Misalnya kita sebelumnya sudah bikin seperti itu, maka bisa diatur di sini. Lalu apalagi ya, pembatasannya bisa grup. Hanya grup tertentu yang boleh. Kita tahu kan grup sebelumnya itu adalah alpha, beta, gamma, alpha 1, beta 1, seperti ini. Hanya bisa diakses oleh grup beta 1 misalnya, kita pilih beta 1. Grouping juga, misalnya bisa macam-macam ya restrictionnya. Dan ini bisa jadi N. Jadi kalau misalnya dia memiliki syarat A dan B, baru bisa mengunduh. Ini bisa dieksplor sendiri. Untuk video kali ini saya tidak aktifkan restrictionnya. Kemudian ada activity completion. Nah, ini bisa kita buat apakah mahasiswa secara manual menandai bahwa saya sudah mengunduh materi ini sehingga saya harus conteng, atau tidak usah melakukan apapun mahasiswanya, atau ada kondisi tertentu yang kalau misalnya dipenuhi oleh mahasiswa maka dia dianggap komplit. Bisa jadi mahasiswa harus view this activity to complete. Di sini kita juga bisa membuat batasan kapan mahasiswa itu harus menyelesaikan tugas ini. Jadi diberi waktu misalnya 3 hari untuk mengunduh, maka batasannya itu 3 hari. Lebih dari itu maka dia tidak dianggap komplit. Kita bisa centang atau tidak centang juga boleh. Nah, kita save and return to course. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Nanti kalau mahasiswa mengklik ini, maka akan keluar di sini. Karena saya memilih metode appearance-nya embed. Kalau misalnya saya pilih appearance yang lain, hasilnya juga akan lain. Jadi di sini bisa diunduh. Kalau dia metode appearance-nya yang biasa, nanti seperti ini tampilannya. Ketika diklik, langsung keluar untuk save. Kalau kita pilih pop up, maka dia akan keluar di new window seperti itu. Bisa dicoba, diekspor. Untuk memasukkan resource berupa folder, sama saja caranya, namun kita masuknya di menu folder. Kita masuk di menu folder.
Ini ada tampilannya, kita beri nama, misalnya referensi, dan kita bisa kasih description, bisa tidak. Kemudian di sini ada pilihan memasukkan foldernya. Nah, kita bisa lihat bahwa tampilannya itu mirip sekali dengan tampilan kalau kita masukkan file. Tapi karena kita masuk dalam menu folder, kita harus klik yang ini, yang gambar tambah folder. Bila kita ingin membuat subfolder. Tapi kalau kita tidak ingin membuat subfolder, kita bisa langsung masukkan bahan materi itu ke sini. Kita bisa drag. Contohnya seperti ini. Misalnya kita mau masukkan 3 bahan ini ya, PDF, terus ini ada JPG dan PPT. Kita drag dan kita masukkan ke sini. Nah, maka dia akan berada di dalam folder files. Tapi kalau misalnya kita mau bikin subfolder, kita bisa create folder baru. Misalnya kita kasih nama subfolder, dan create folder. Nah, dia akan ada folder di dalam folder ini. Nah, ini kita bisa klik dan bisa memasukkan bahan di dalam folder ini. Kita coba, kita drag, terus kita masukkan. Untuk appearance, kita bisa pilih apakah kita mau menampilkan folder di tempat yang terpisah setelah diklik, atau kita mau inline, artinya akan muncul di halaman course utama. Bila kita centang show download folder, maka akan muncul tombol warna hijau untuk kita bisa mendownload folder. Yang ini pada dasarnya sama dengan yang tadi. Nah, kita tinggal save and return to course. Ini tampilan hasilnya. Kita lihat bahwa yang ini adalah yang utama dan satunya lagi adalah subfolder. Karena kita tadi centang untuk menampilkan isi folder, maka isi foldernya otomatis langsung terlihat seperti ini. Ini tombol download folder di bawahnya, jadi kalau mau mendownload folder tinggal klik tombol ini. Tapi kalau misalnya foldernya dibuka sehingga isi dari foldernya bisa terlihat, maka mahasiswa pun bisa mengklik satu-satu isi folder untuk mendownload. Oke, sekian dulu kita bicara tentang file dan folder. Untuk URL dan page kita sambung lagi di video selanjutnya ya. Silakan dicoba.